Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, lawatlah kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Panggis, bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebuah judul khotbah Petrus di Serambi Salomo. Hai saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman itu. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin untuk firman Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadirkan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, warna kulitnya, pasti Tuhan punya maksud. Pasti Tuhan punya kehendak atas hidup orang tersebut. Begitu pula umat Tuhan. Kalau kita membaca dalam nas kita tadi bagaimana Rasul Petrus memberi khotbah kepada para pendengarnya pada waktu peristiwa Pentakosta. Ia menyampaikan khotbah bagaimana Allah berkarya menyelamatkan dunia. Dan ia menyelamatkan dunia dengan memilih hamba-hambanya. Dan itu berpuncak sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah berkarya untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dan secara khusus
Allah memilih nabi-nabinya yang menjadi alat dalam tangannya. Dan diceritakan dalam nas kita bagaimana Rasul Petrus menjelaskan kepada para pendengar bahwa Abraham sebagai bapa leluhur mereka adalah bapa leluhur yang penuh iman, yang kehadirannya menjadi berkat. Saya bacakan dalam ayat 25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saya memberi tema perenungan kita di pagi hari ini menjadi berkat. Jadi bagaimana Rasul Petrus menjelaskan dengan sedemikian rupa bagaimana kehadiran tokoh-tokoh iman yang dipilih oleh Allah, termasuk Abraham, yang kehadirannya menjadi berkat bagi semua bangsa. Dengan demikian ini menjadi catatan bagi kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya adalah orang percaya yang dipilih oleh Allah. Untuk apa kita dipilih oleh Allah? Bukan untuk selamat kita sendiri, tapi supaya kehadiran kita menjadi kehadiran yang menjadi berkat bagi sesama kita. Artinya, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, maka kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa sukacita, damai, dan sejahtera. Bukan membawa permusuhan, kebencian, membawa pertentangan, membawa pertikaian. Tidak. Tapi kehadiran kita adalah kehadiran yang memberkati, kehadiran yang membawa sukacita, damai, dan sejahtera. Kenapa? Karena kita adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah ditebus, yang sudah diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi umat yang sudah dikuduskan, disucikan. Dengan demikian kita menjadi umat yang bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Dan wujud syukur dan terima kasih kita adalah dengan menghadirkan kehidupan kita menjadi kebaikan bagi sesama. Perenungan kita untuk kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita diingatkan bersama-sama bahwa siapapun kita yang telah percaya Yesus, sungguhnya kita seperti Abraham yang dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel, bagi keturunannya, bagi semua bangsa. Dan begitu pula dengan kita dipilih oleh Allah untuk dipakai menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita. Oleh sebab itu, biarkanlah diri kita menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah yang telah Ia pilih dalam kasih Kristus Tuhan kita. Dan kita diingatkan bahwa kita dipilih, kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, bimbing dan tuntun kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kami sudah diselamatkan oleh kasih Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan-Mu yang membimbing menuntun kami. Amin.